kembali lagi di podcast The Camper. Kami anak muda pembawa perubahan. Yeay, hari ini jumpa lagi dengan gue Vinka dan Ci Jenny. Nah, hari ini kita pengen ngobrolin topik yang mungkin bagi sebagian orang gue nggak merasa kayak gitu kok, tapi sebagian orang merasa ya itu gue banget gitu. Nah, aku pengen nanya dulu nih ke Ci Jenny. Ci Jenny orang yang termasuk ekstrovert gak? Atau introvert? Aku kayaknya di tengah-tengah, boleh nggak? Oh, ambivert berarti ya? Iya, amfibi. Nah, Kak Ci Jenny pengen nanya deh, kalau dulu sampai sekarang, Ya. menurut Ci Jenny makin sering demen ngomong, tapi kita emang bawain podcast sih, jadi kita sering ngomong, Terpaksa ngobrol. banyak ngomong. Dari dulu sampai sekarang tuh, dari yang sering demen ngomong, makin lama makin berkurang atau sebaliknya? Sebenarnya dari dulu nggak seneng ngomong, Oh, jadi sekarang harus terpaksa banyak ngomong. malah jadi kebalikannya. Ya, bisa dibilang jadi ya suka juga. Jadi suka ngomong, mungkin karena profesi juga ya, sebagai pengajar gitu, jadi emang harus sering. Sama di pelayanan dibutuhkan. Oh juga, iya. ya. Kalau aku kayaknya dari dulu emang sering ngomong, tapi dulu aku ngomong kurang berbobot. Oh gitu. Nah, itu yang pengen aku bahas nih teman-teman. Pernah dengar gak sih istilah diam itu emas? Oh pernah, Mas. Dari kecil. Dari juga. kecil udah sering Iya. dibilang ya diam itu emas. Aku pengen nanya dulu nih ke Ci Jenny. Ada gak sih Ci momen dimana Ci Jenny ngerasa bener sih emang waktu aku lebih sering diem, aku nggak ngomong tuh itu malah jadi emas gitu. Kalau dulu karena nggak ngerti, yang tahu kan kalau diajarin kalau misalnya berantem udah diem aja jangan ngelawan, apa-apa jangan ngelawan, udah diem aja itu emas gitu kan. Dari dulu sering banget denger gitu. Jadi ketika dikatain atau dulu kan sempat dibully juga gitu kan. Jadi ya udah diem aja emas. Jadi kalau kita nggak ngelawan sama dia malah nggak ditambahin gitu, dibulinya nggak tambah parah gitu. Iya, iya, Jadi ya Jadi waktu yang diam itu dulu emas. kalau dulu ya setujunya tapi karena nggak ngerti. Karena nggak gitu. ngerti, oke. Kalau di momen yang sekarang ada gak Ci? Pernah ngalamin, ya nih waktu aku diem malah situasinya membaik atau gimana gitu? Pengalaman Gitu ya. Heeh. Pengalaman nggak selamanya diem itu emas. Iya, malah bener juga. Iya. Iya benar-benar. Kadang butuh speak up juga. Kadang aku belajar. Terus kan di tempat kerjaku aja gitu ya. Aku sempet sampai ngomong sama ada satu orang. Dia tuh orangnya kebalikan dari aku. Kalau aku diem, ditindas pun diem, ngalamin hal nggak enak pun diem, ibaratnya gitu. Nah temen aku sedangkan di tempat kerja waktu itu orang itu gampang speak up, berani, punya keberanian. Aku sampai ngomong ke dia, gue ngiri banget sama lu. Kok lu orangnya berani speak up? Ya walaupun lu bener kan, kadang orang bener nggak selalu harus ngotot. Nanti juga kebenaran akan Terungkap. terungkap gitu kan. Tapi kalau dia enggak gitu, dia berani orangnya. Aku sampai bilang, gue ngiri sama lu ya, bisa mulut yang terbuka. Kalau aku susah banget gitu. Walaupun aku ada benarnya gitu. Iya. Aku harus ngomong gitu. Tapi sekarang aku udah belajar nggak mau silent untuk hal yang nggak benar. Iya. Gitu. Betul, jadi biar nggak blunder, biar teman-teman nggak. Jadi gue harus diem atau harus ngomong. Aku pengen bilang kalau diam itu emas, tapi berkata yang tepat itu berlian. Iya. Jadi tambah ini. nambah-nambah. Jadi benar juga dari pengalaman Ci Jenny, kalau kita itu diam untuk sesuatu yang kita harusnya ngomong, harusnya kita mengungkap kebenaran, itu nggak baik juga loh gitu. Iya. Karena kita lagi nggak bisa berkata yang tepat gitu, dan malah tadi ada teman Ci Jenny yang bisa speak up, itu tuh baik juga gitu. Nah mungkin kita punya banyak pandangan soal itu, karena kan kayak enggak, gue lebih mending diem aja ntar kebenaran terungkap, enggak lu harus bela. Nah semuanya pasti punya perspektif. Tapi mungkin aku bahas pelan-pelan dulu nih, dari kalau kita apa sih bahayanya kalau kita tuh ngomong terlalu banyak. Nah kalau kita ngomong terlalu banyak, mungkin ini bukan diam yang bener-bener nggak ngomong ya, tapi pernah gak sih teman-teman kalian tuh lagi ditanya sesuatu tapi jawaban kalian keluar dari topik, atau mungkin kayak itu kan nggak usah dibahas gitu. Kayak ngapain ngasih tahu itu gitu. Nah aku nggak bilang kalau kita misalkan ngomong terlalu banyak itu tuh gimana ya, kayak
tapi kan kita harus sejujur-jujurnya. Yes, kita harus jadi orang yang jujur. Tapi kalau kita ngomongin sesuatu yang sebenarnya tuh orang lain tuh tidak perlu tahu dan itu bukan menjawab gitu. Itu malah jadi memicu pertengkaran lain. Misalnya kita ditanya nih, gimana tadi adik kamu udah ngerjain kerjaan rumah belum? Enggak, dia mah belum ngerjain kerjaan rumah. Ya udah cukup aja sampai situ. Coba kita jawab, enggak, dia nggak ngerjain kerjaan rumah, dia malah main, dia malah berantakin rumah, dia malah ini, terus dia malah isengin aku segala macam. Itu namanya ngadu. Contoh yang gampang ya, Ke zaman kecil ngadu-ngaduan ke jalan kecil atau enggak ya Cubit, awas lu bilang mama. iya. Kayak ya maksudnya itu cuma contoh kecil, tapi Iya. mungkin contoh lainnya ya mungkin di pekerjaan gitu ya, kayak kita menjawab sesuatu yang tidak pada porsinya. Kayak kita ditanya soal tugas kita tapi kita malah malah ngebahas itu teman saya yang lain kayak gini gitu, kok dia kayak gini sih, kan jadi kesannya kita mengadu domba orang, atau mungkin kayak kesannya kita pengen kelihatan kita baik tapi malah kita tuh lagi menjelek-jelekan orang juga loh gitu. Nah aku mau bilang ya emang bener-bener bicara tuh harus pada porsinya sih. Kalau kita ngomong sesuatu yang tidak diperlukan itu juga nggak penting. Nah aku punya pengalaman juga sih. Jadi waktu itu waktu kecil ini nggak kayak ngapain tuh ngomong kayak gitu. Jadi waktu itu lagi dulu kan sekolah minggu ya waktu kecil. Terus kayak pembinanya ini tuh ngomong cepet banget. Nah aku tuh teringat di sekolah aku tuh ada guru yang ngomongnya cepet banget, benar-benar cepet banget. Terus aku ngomong ke guru sekolah minggu ini, kok kakak ngomong cepet banget sih, kayak guru aku ibu ini ngomong kayak bebek gitu. Aku ngomong kayak gitu. Aku mikir kayak aduh itu anak kecil sih guys, jadi tolong dimaafkan. Nah tapi aku kayak sadar ngapain juga ya gue ngomong kayak gitu. Dan ternyata ada teman aku di situ yang satu sekolah sama aku di sekolah minggu, satu sekolah di SD ya. Dia ngadu dong ke gurunya kalau aku ngatain guru itu kayak bebek. Terus kayak sejak saat itu aku jadi bertengkar. Jadi guru itu manggil aku personal, kamu ngatain saya kayak bebek ya? Emang kenapa? Terus aku cuma berlinang air mata doang depan gurunya. Kayak, iya bu, saya minta maaf ya. Maksudnya sebagai anak kecil mungkin kalau flashback kayak ya dulu anak kecil dimaafin. Tapi itu jadi aku jadi sekarang berpikir, oh iya ya, lain kali kalau mau berkomentar pikir-pikir dulu, lain kali kalau mau nyampein sesuatu ngapain ngomong kayak gitu, ngapain ngehina orang gitu kan. Dan saat itu aku jadi sadar, ya ampun cuma gara-gara ngatain guru gue kayak bebek, gue dipanggil sama guru, gue jadi berantem sama temen gue ya karena dia jadi ngadu gitu kan. Terus kayak imbas yang perkara kecil aja kayak gitu. Nah di pekerjaan juga sama, aku pernah gitu kayak dapat email, terus aku langsung balas emailnya gitu. Aku langsung balas emailnya, balas sesuai yang aku tahu, aku jelasin selengkap-lengkapnya. Terus aku kayak diomelin sama atasan aku, ngapain kamu jelasin, itu mah biar kita aja yang tahu. Kayak maksudnya itu tuh yang kamu bilang tuh nggak salah Vin, tapi itu tuh nggak usah disampaikan ke dia gitu. Kayak nanti dia mikirnya jadi beda. Nanti kan misalkan aku bilang kayak ya bu, nanti ini charge-nya segini total harganya. Kayak lah kan kemarin kita dikasih diskon sama dia, kamu ngapain bilang gitu loh. Maksudnya kayak itu urusan kerjaan ya teman-teman. Maksudnya kayak kan dia kemarin kasih kita diskon, nanti dia jadi nggak kasih kita diskon loh karena kamu bilang kayak gitu. Terus kayak oh iya ya, maksudnya aku jadi sadar kayak kita tuh harus cepat. Kita tuh nggak boleh cepat berkata-kata gitu. Malah yang kita tuh berkata-kata harus lambat. Malah kita harus cepat berpikir, mendengar, tapi lambat tuh berkata-kata sama firman Tuhan gitu. Nah itu kan pengalaman aku Ci, kayak aduh terlalu bawel jadi salah. Kalau Ci Jenny kan tadi pernah terlalu diem juga salah. Yang terlalu bawel tuh pernah gak Ci? Yang terlalu bawel kayaknya enggak deh. Oh ya, karena kecenderungannya ya. Jadi selama ini turunan kali ya dari papa ya. selama ini Ci Jenny selalu lebih ke diam itu mas. Gue ngomong kayak sama patung gitu. Bener. Kalau misalkan nih Ci, pernah gak sih ngelihat orang-orang yang dia terlalu banyak ngomong, akhirnya kena imbasnya gitu dalam mungkin orang-orang sekitar Cici gitu? Pernah sih ngelihat dari teman-teman ya gitu. Ada dia banyak ngomong gitu. Tapi di omongan gini, semakin banyak orang banyak ngomong, makin kasarnya ada pelanggaran, dalam arti dari kata-katanya itu ada yang salah. Bener-bener. Malah jadi maksudnya mau ngomong apa mungkin katanya keselip Ya, gitu kan, betul, jadi berubah. Terus tadinya poinnya maksudnya yang mau diomongin tuh ini jadi melebar kemana-mana, Itu jadi dia. malah jadi banyak pelanggaran tuh
semakin banyak kata-kata, semakin banyak juga pelanggaran. Kadang ditambahin lagi bumbu-bumbu gitu kan. Iya benar. Iya, bumbu barbeque-nya ditambahin, ayam bawang gitu kan tambahin gitu. Jadi ya ada gitu banyak kata-kata, tapi juga kebanyakan diem. Ada juga nih, nanti mungkin kita bahas selanjutnya kali. Iya. Enggak, gitu. Kebanyakan diam salah, kebanyakan ngomong salah. Tapi yang aku balik lagi ke poin pertama, diam itu emas, berbicara yang tepat tuh berlian gitu. Emang nambahin bumbu tuh juga salah loh teman-teman. Iya. Soalnya kita berpikir kayak, ya kan aku orangnya jujur. Kita aku selalu berpikir kalau kita ngomong banyak itu kita jujur loh. Kita tuh lagi ngasih informasi. Jangan membenarkan diri gitu. Kalau kita malah jadi bumbu-bumbu provokasi atau kayak malah jadi kayak mempercik segala hal yang kurang baik gitu ya. Itu tuh malah nggak sesuai juga. Toh maksudnya dengan kita banyak bicara, kadang itu nggak menyelesaikan masalah. Malah ada masalah baru lagi yang terbuka. Malah ada pelanggaran tadi Ci Jenny bilang. Malah nanti kata-kata kita malah jadi menjelek-jelekan orang atau kata-katanya jadi bumerang buat diri kita. Kayak tadi aku bilang, kalau aku terlalu banyak ngomong aku nggak dikasih diskon sama vendornya gitu. Itu beneran loh, dalam dunia kerja juga kayak kita emang harus tepat pada semua aspek gitu. Jangan sampai terlalu, aku nggak menyinggung ini untuk orang yang sering talkative ya, tapi sebagai orang yang talkative pun yang sering kayak suka ngomong, suka banyak berbicara, biarlah kita jadi orang yang lebih bijak sih dalam berbicara. So aku udah ngerasain sendiri, ternyata kebawelan aku tuh kadang tidak membawa berkah, tidak menjadi berkat bagi orang lain, tapi kebawelan tuh justru malah jadi kayak ada orang-orang yang sebenarnya, aduh gue tuh males dengerin lo ngomong gitu. Pernah gak sih Ci ngadepin orang-orang yang terlalu banyak ngomong dan akhirnya kayak ya bagi gue tuh itu mengganggu gitu. Iya, aku agak gimana gitu sama orang yang banyak ngomong. Tapi jadi poinnya apa gitu? Kok Poinnya apa? muter-muter gitu. Cuma sekarang aku gregetannya lagi beda. Lebih ke yang tetap mau silent, karena silent is gold gitu. Jadinya mereka bisa diam, mereka bisa silent itu seperti contoh gini. Anak-anak muda yang korban pelecehan atau apa, itu mereka nggak mau lapor sehingga si penjahat itu misalnya terus ngelakuin ke yang lain, pelecehan ke yang lain, kan kita mau nyetop itu, kita nggak bisa silent. Jadinya sekarang aku lagi mau mengencourage gitu ya, teman-teman nggak dilihat dulu nih perspektifnya, nggak selamanya silent itu gold gitu kan, menghasilkan emas gitu, tapi kadang kita harus speak up nih demi memutus suatu rantai kejahatan atau gimana. Jadi teman-teman, aku juga mau bilang nih di keluarga mungkin yang selama ini merasa tertekan, mungkin teman-teman ada yang keluarganya belum percaya atau gimana gitu. Mereka saat ini merasa kecil, hanya merasa bungkam, takut memberitakan kebenaran. Nah, itu yang aku mau encourage teman-teman. Nggak selamanya silent it's gold gitu. Kadang ada kebenaran yang harus disampaikan, kebenaran yang harus diceritakan untuk semua orang tahu sehingga terjadi suatu keselamatan gitu. Itu aku mau encourage itu nih dari topik kita nih. Jadi teman-teman jangan takut gitu. Betul, thank you Ci Jen. Karena benar sih teman-teman, kayak kita semua tuh punya mulut ya, satu, betul. Tapi satu gitu, maksudnya makanya karena cuma satu, nggak bayangin kalau dua. Waduh, karena cuma satu, bener-bener perkataan yang bener-bener penting, betul. Gitu. Kayak kalau misalkan kita tahu orang lain butuh mengenal Tuhan lebih lagi, orang itu butuh mengenal begini loh yang benar, ini loh sebenarnya yang sebenarnya ini gitu intinya gitu, katakan itu gitu, jangan kita tahan-tahan. Karena aku mau bilang juga, ini mungkin mencoba menyeimbangkan gitu ya, antara orang yang sangat suka ngomong sama orang yang sangat suka diam. Jangan diam untuk sesuatu yang benar, jangan kebalik iya, gitu. Betul. Jangan diam untuk sesuatu yang harus ditegakkan, dan jangan diam untuk memberitakan sesuatu yang menjadi sukacita bagi orang lain gitu ya. Kayak kita harus menjadi berkat juga lewat perkataan kita. Betul. Nah, buat orang yang suka berbicara, gunakanlah mulut kita untuk menyampaikan yang tadi gitu, untuk menyampaikan yang benar, untuk menyampaikan sesuatu yang boleh menjadi kabar baik bagi orang lain, untuk boleh menegakkan keadilan, bukan untuk ya memanfaatkan situasi. Kadang kita sering melihat orang-orang yang pintar bicara tuh malah, oh ya ini dia pintar bicara jadi
keadaan dibolak-balik gitu ya. Karena ya mungkin orang yang pintar berbicara ya punya punya kelebihan dalam setiap yang dia katakan. Orang lain bisa mendengar, orang lain bisa bisa ter-encourage atau gimana, atau mungkin termotivasi. Makanya itu gitu, digunakan dengan sebaik mungkin. Jangan gunakan untuk kita malah memicu situasi yang tidak baik atau membuat orang lain jadi ya merasa ya karena kita gampang ngomong, kita gampang ngata-ngatain orang gitu. Kita gampang mengutarakan isi hati gitu. Dan to the point, bicara to the point itu penting banget. Mungkin ada orang yang, aduh tapi aku nggak bisa karena aku nggak terbiasa public speaking atau gimana. Aku paham gitu. Nah, podcast ini bukan ngajarin buat public speaking, tapi at least kita belajar. Mungkin one day kita invite ada teman. Kita invite atau ada yang punya saran juga boleh ya. Kita bisa belajar untuk intinya gini, mau pendiam atau orang yang bawel, semuanya lewat kepala dulu gitu. Jangan langsung keluar dulu gitu ya. Tuhan udah memberikan kita pikiran juga gitu untuk boleh memikirkan. Think it twice. Kalau kamu merasa apakah itu baik untuk dibicarakan, apakah itu sedap untuk didengar, apakah itu kata-kata yang baik membangun, oke, keluarin dari mulut kita. Tapi kalau ngomong nanti dia jadi sedih, kalau ngomong nanti dia jadi merasa rendah diri, ya udah tahan. Kan mulut ini bisa dibuka, bisa tutup gitu ya. Jadi maksudnya ada gerbangnya gitu loh. Kalau emang nggak baik, nggak usah dikeluarin, nggak usah dikeluarin. Ya udah, oke. Daripada nanti dia minder. Ada filternya. Ada filternya gitu. Jadi pikirin dulu. Jadi mungkin kalau sifatnya kayak informasi, masukin dulu ke telinga. Dengerin baik-baik, pikirin, olah di kepala kita, bener apa enggak, atau itu cuma hoax, atau itu malah jadi sebenarnya itu bener. Tapi kalau aku ngomongnya sekarang, timingnya nggak tepat. Timing juga penting loh. Kalau kita ngomongnya di saat orang lagi berduka cita, di saat orang lagi stres gitu, yang ada malah bikin orang malah tambah emosi gitu kan. Jadi ya itu salah satu tipsnya nih. Nah kalau itu kan aku berbicara lebih dari orang yang sering ngomong terus harus ngerem gimana. Kalau Cijeni dari si silent. Iya, si silent. Cocok banget nih. Nah, si bisa bicara dan segi si silent. Kalau dari segi si silent ini sebenarnya aku nggak beda tipis sama siapa itu Musa yang nggak suka ngomong ya. Oh iya benar-benar. Aku tuh sampai komplain gitu ke Tuhan waktu awal-awal, ibaratnya ditendang gitu, disuruh khotbah pakai bahasa Inggris lagi. Bisanya kan pakai bahasa Indonesia aja belepet. Bahasa Thailand. Enggak. Pokoknya waktu rasanya ditendang yang di dunia namanya harus banyak ngomong tuh, aku komplain sama Tuhan gitu kan. Si silent ini nih. Tuhan, aku tuh nggak pandai ngomong gitu. Kenapa aku nggak dikasih pekerjaan atau pelayanan yang nggak banyak ngomong. Terus pelayanan yang nggak banyak ngomong gitu. Aku lebih suka one on one atau gimana, nggak perlu mesti ngomong di depan, sharing gitu kan. Mana pakai bahasa Inggris, aduh double killer deh waktu itu rasanya. Pengen menenggelamkan diri. Aku seperti Musa gitu. Aku bilang, aku tuh nggak pandai bicara Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan ingetin apa yang Tuhan ngomong buat Musa itu juga bisa menjadi encourage buat teman-teman yang dari sisi teman-teman yang ngerasa gue orangnya juga silent kayak Cijeni gitu kan. Tuhan bilang, bukankah aku yang menciptakan mulut, bahkan setiap kata pun Tuhan yang ciptakan gitu. Bener. Terus ada lagi ayatnya yang Tuhan kasih ini buat aku, yang sehingga membuat aku bisa seperti ini sekarang. Gini, setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu, kamu gak usah takut, gak usah bingung, karena aku yang akan memberikan hikmat setiap kata-kata. Jadi dari situ, oh aku yakin dan percaya gitu, kalau Tuhan yang nyiptain mulut, Dia yang taruh setiap kata-kata. Terus Tuhan juga bilang, mintalah kebijaksanaan. Jadi aku juga minta kebijaksanaan bagaimana dalam berkata-kata supaya memberkati, bukan menjadi yang tadi jadi kutuk gitu kan. Dari satu mulut yang sama bisa menjadi kutuk, menjadi berkat. Aku mau itu gitu. Aku berdoa untuk setiap kata-kata yang bijaksana gitu, yang bisa membangkitkan orang gitu. Orang yang hilang harapan pun bisa terberkati. Jadi teman-teman nggak selamanya silent itu bagus terus. Betul. Gitu. Teman-teman ayo, Tuhan mau pakai mulut kalian untuk mengeluarkan sesuatu yang bisa memberkati, membangkitkan, menghidupkan orang lain juga melalui kata-kata kita berkuasa loh dibilang. Betul kan? sekali. Iya gitu. Thank you Cijen. Jadi udah dapet perspektif ya teman-teman ya. Aku sendiri sebagai orang yang terlalu bawel, maksudnya oh iya ya sadar gitu bahwa ya yang tadi kita bilang gitu, kalau emang mengucapkan hal-hal yang
membangun, yang membangkitkan orang-orang itu tuh lebih penting daripada Yes. ngucapin kata-kata yang cuma pengen ya udah ngomongin terus aja ngomong gitu. Nah emang sih risetnya katanya cewek itu masih lebih bawel dari cowok gitu ya. Makanya Apa aja diomongin gitu. Nah coba ngerem dikit, jangan terlalu ngegas kalau misalnya kita ngomong gitu. Dan aku tuh teringat juga sih sama firman Tuhan di Amsal 17 ayat 27 sampai 28. Jadi firman Tuhan berkata gini, juga orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Nah teman-teman, kita jangan sampai terlalu banyak ngomong. tong kosong nyaring bunyi ntar. Betul, tong kosong nyaring bunyinya. Kayak peribahasa pun juga udah ada, firman Tuhan ya. udah ada. Berarti kan Udah lengkap gitu kenyataan ya. ya. Kenyataan gitu. Jangan sampai kita tuh terlalu banyak bicara untuk sesuatu yang tidak penting gitu. Kayak kita bisa menggunakan kata-kata yang kualitasnya lebih baik, yang bisa lebih kita olah dulu, kita cerna dulu untuk menyampaikan sesuatu yang membangun, yang isinya lebih berbobot gitu sih. Nah kata-kata ini nggak cuma kata-kata dari mulut aja sih, tapi dari ketikan ya, dari tulisan yang kita teman-teman tulis. udah nonton podcast Jarimu Harimaumu ya? Oh iya benar, kita juga sama tuh. Kita harus memperhatikan juga apa yang kita ucapkan ke orang lain lewat tulisan sih. Nah jadi balik lagi, lebih baik kita bersikap diam daripada kita mengumbar perkataan yang tidak ada isinya. Tapi jangan sampai kita menahan perkataan yang penuh berkat, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membawa jalan, memberikan untuk bisa boleh menegakkan keadilan. Jangan sampai kita menahan perkataan itu gitu sih. Jadi inget ya rules tadi, kalau itu kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, yang membawa yang menegakkan keadilan segala macam, pokoknya itu jangan ditahan. Tapi kalau kata-kata yang nggak baik, yang maksudnya sifatnya itu malah jadi bumerang juga, malah merugikan orang lain, tahan dulu, pikirin dulu. Itu perlu atau enggak? Setuju. Jadi ya sama halnya dengan kita juga sama Tuhan, lebih baik kita sebelum kita ngoceh sama Tuhan ya kayak Tuhan coba diam dulu. Tadi kayak podcast Cik Jenny yang sebelumnya ya, berdiam diri dekat kaki Tuhan, cari Tuhan dulu, biarkan Tuhan yang mengisi hati kita dulu gitu. Dan sampai pikiran kita boleh tenang, akhirnya kita boleh mendengar lebih jelas apa yang Tuhan mau. Jadi listen more, talk less, listen more. Dengerin dulu semuanya yang ya mungkin informasi dari apapun, semua yang kita butuhkan, apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita juga sebelum kita cuap-cuap gitu. Jadi lebih hati-hati lagi ya teman-teman, karena ya mungkin kita juga sering lihat ya banyak kasus yang aduh ini kok malah diem, orang yang harusnya bicara malah gitu. Diem, orang yang kalau ada KDRT ada pacaran juga gitu kan. Gitu. Jadi emang selagi kita bisa berbicara, gunakan itu dengan sebijak mungkin. Oke, mungkin itu aja yang kayak pengen kita bagiin lewat podcast hari ini. Jadi kalian tim yang mana? Mau tim manapun, perkatakan yang benar. Gitu. Setuju. Jadi pokoknya buat semuanya boleh pantengin terus podcast kita berikutnya. Semoga teman-teman juga terberkati, dan kalau misalkan teman-teman pengen sharing, oh iya aku punya pengalaman juga nih yang serupa, aku tunggu banget nih di kolom komentar, atau mungkin aku pengen nih bahas dong topik ini, itu juga boleh banget. Ditunggu loh. Kita pengen banget bisa bahas topik-topik yang lain dari teman-teman. Oke deh teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan like video ini dan share ke teman-teman kalian juga yang boleh mendengar ini. Oke teman-teman, kita pamit undur diri. See you and God bless. Dadah.